Halo adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya dengan topik pembahasan kita kali ini yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Namun sebelum kita membahas tentang karakteristik daratan dan perairan Indonesia, mari kita pelajari dulu tentang karakteristik iklim di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dengan ciri-ciri iklimnya sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara tahunan tinggi. Yang kedua, Indonesia memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga, Indonesia bebas dari angin topan. Dan yang keempat, Indonesia memiliki kelembapan dan curah hujan yang tinggi. Sekarang, mari kita bahas keempat karakteristik iklim Indonesia tersebut. Yang pertama, Indonesia memiliki suhu yang tinggi. Indonesia memiliki suhu udara yang tinggi. Hal ini dikarenakan akibat letak lintang Indonesia yang berada pada lintang tropis, sehingga intensitas penyinaran matahari sepanjang tahun selalu tinggi. Yang kedua, Indonesia dilalui angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini dasarkan pada letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, di mana pada kedua benua ini terjadi perbedaan tekanan udara secara musiman yang diakibatkan oleh gerak semu tahunan matahari. Pada tanggal 21 Maret sampai 23 September, matahari berada di belahan bumi utara. Sementara pada tanggal 23 September sampai 21 Maret, matahari berada di belahan bumi selatan. Pada saat matahari berada di belahan bumi selatan, maka akan terjadi angin muson barat yang menyebabkan musim hujan. Dan pada saat matahari di belahan bumi utara, maka akan terjadi angin muson timur yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau. Yang ketiga, Indonesia bebas dari angin topan. Hal ini dasarkan pada letak lintang Indonesia yang berada pada kisaran 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Pada daerah ini, angin bergerak secara melambat akibat rotasi bumi yang melemahkan gaya Coriolis. Berikut ini adalah fenomena badai angin topan. Yang keempat, kelembapan dan curah hujan Indonesia tinggi. Hal ini dikarenakan Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara yang tinggi, dan Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga penguapannya juga tinggi. Maka udaranya selalu bersifat lembab dan sering menimbulkan terjadinya hujan. Baik, sekarang kita akan membahas karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Secara umum, bentuk permukaan bumi Indonesia dibedakan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut. Jalur pegunungan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik.
Sirkum Mediterania dimulai dari Afrika Utara menuju ke Eropa Selatan, selanjutnya ke Asia Tengah, lalu ke Asia Selatan, kemudian masuk ke Asia Tenggara hingga sampai ke negara Indonesia. Di negara Indonesia, Sirkum Mediterania membentuk dua busur pegunungan, yaitu busur dalam berupa jalur pegunungan aktif dan busur luar berupa jalur pegunungan tidak aktif. Busur luar dimulai dari Pulau Semeliu hingga berakhir ke Pulau Bru. Sedangkan busur dalam dimulai dari Pulau Sumatera masuk ke Pulau Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara sampai ke Maluku. Berikut ini adalah gambar busur dalam dan busur luar. Sekarang kita lanjut dengan Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik dimulai dari Selandia Baru hingga ke Papua, selanjutnya masuk ke Filipina, Jepang, kemudian menuju ke Amerika Utara hingga nanti akan berakhir di Amerika Selatan. Di Indonesia, jalur Sirkum Pasifik memiliki dua jalur, yaitu sebagai berikut. Berikut adalah penampang Sirkum Pasifik atau sering dikenal sebagai Ring of Fire. Sekarang kita bahas tentang karakteristik perairan Indonesia yang mencakup sungai, danau, dan lautan. Sungai merupakan cekungan yang dialiri oleh air mengalir. Sungai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Danau merupakan cekungan luas yang terisi oleh air. Danau dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti budidaya perikanan, sumber irigasi, pembangkit listrik tenaga air, sarana transportasi, dan objek pariwisata. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis danau yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, danau vulkanik. Danau vulkanik merupakan danau yang terbentuk dari hasil letusan gunung api. Contohnya, Danau Batur yang terdapat di Pulau Bali. Yang kedua, danau tektonik. Danau tektonik merupakan danau yang terbentuk dari hasil proses pergerakan lempeng. Contohnya, Danau Singkarak yang terdapat di Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu danau tektonovulkanik. Danau ini terbentuk melalui proses pergerakan lempeng dan hasil letusan gunung api secara bersamaan. Contohnya Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Yang keempat adalah Danau Dolin. Danau ini terbentuk melalui proses pelarutan batuan kapur atau tanah kars. Contohnya Danau Dolina yang terdapat di Yogyakarta. Selanjutnya adalah Danau Bendungan. Danau Bendungan sering juga disebut sebagai danau buatan.
Danau ini dibuat manusia untuk tujuan tertentu, seperti untuk irigasi, pembangkit listrik, dan keperluan lainnya. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih.